Gue sempat iseng liat ke kanan. Itu anak kecil bang, liatin mata gue, matanya merah semerah-merahnya. Pas gue seter ke atas, mukanya tuh dari mata ke bawah tuh hancur bang, rata. Muter balik arah jurang itu dengan jalan seperti orang paskibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Di samping gue sudah ada Bang Azril. Bang, Siap. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat walaupun udara lagi nggak sehat. Iya. Aduh. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang ya, udah jauh-jauh datang dari beda planet gitu kan. Siap. Beda pulau, udah menyempatkan hadir untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi kisahnya. Betul. Tentunya setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Yoi, betul. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini Bang, lo pengen menceritakan di gunung mana nih? Ada salah satu gunung di daerah Bandung Barat itu namanya Gunung Burangrang bang. Gunung Burangrang, ya kan? Jadi selain Gunung Malabar, ada juga Gunung Burangrang di daerah Bandung. Nah, jadi saat itu ngalamin kejadian apa aja tuh? Aduh. Iya saat itu gue ngalamin kejadian kayak gue ngeliat anak kecil yang matanya merah itu ngadep gue persis ngeliat mata gue depan mata gue. Dan gue ngeliat orang badan tinggi gede itu mukanya rata, plus rata. Rata. Iya. Selain itu tentunya masih banyak lagi ya. Banyak lagi bang. Pengen naik gunung tapi nggak punya perlengkapannya. Nih, Mahameru solusinya. Mahameru Survival Sol adalah brand perusahaan outdoor yang menjual perlengkapan pendakian. Ada banyak pilihan produk nih untuk para pegiat, backpacker, ataupun pecinta alam. Seperti jaket, meja, tas, celana, sendal, dan lain-lain. Desainnya juga aman, nyaman, serta kekinian. Untuk informasi pemesanan, kalian bisa langsung mengunjungi ke marketplace yang tersedia. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Oh ya, nama gue Azril Kafka Sabila, biasa dipanggil sama nama Ajril Jiel atau apalah, serah. Tapi biasanya dipanggil Ajril sih. Ajril. Iya, Ajril. Nah, saat itu gue, itu bulan salah bulan Oktober 2020, tahun lalu, bersama 9 teman gue, termasuk gue, jadi 10 orang lah. Itu sekitar 6 orang cowok, 4 orang perempuan. Di situ kita berangkat dari Bekasi sekitar habis Isya lah, jam 8 atau setengah 8. Berangkat singkat cerita ke Gunung Burangrang. Itu sampai Burangrang kalau nggak salah sekitar jam setengah 12 malam. Setengah 12. Nah, dan nggak lupa sebelum itu tuh, di jalan sebelum kita sampai Burangrang, itu kan jalan tuh biasanya kelihatan tuh gunung kan ya, Iya. kanan kiri kita. Kelihatan pas jalan, nggak sengaja nengok ke kanan, tau-tau kelihatan gunung tuh. Gua nggak sengaja banget tuh nyeplos ngomong gini, kalau si Batak teman gua, tak, ini gunung pendek banget ya. Terus si Batak tuh ngomongin ke gua, jangan ngaco lu, jangan sembarangan kalau ngomong, tak kenapa-napa, kita semua yang masalah. Iya gua keceplosan, sorry, istighfar lu, istighfar. Iya. Mungkin itu sepele kelihatannya bang, Iya. tapi yang namanya kita kan nggak tahu di mana saat kita bisa kena itu semua gitu. Nah, singkat cerita sampai di Gunung Burangrang, gua biasalah sampai kita kan ke tempat istirahatan lah. Kita istirahat, itu kan udah malam juga. Kita sempat berbicara sama teman-teman kita semuanya, sharing-sharing lah sebelum pendakian besok pagi. Kita sempat ngomong, ada yang mau ditanyain nggak tentang pendakian hari ini, gitu. Otomatis kan kita kan itu udah malam-malam mau pagi tuh. Kalau yang ditanyain ngomong gitu, biar
nggak ada miskomunikasi nanti pas pendakian gitu. Nanya, oke dijawab tuh kelar, sharing malam itu kelar, selesai. Nah oke gue bilang semua harus tidur ya, harus tidur. Emang tidur tuh jam 2 pagi. Jam 2 pagi tidur, emang cuma sedikit doang sih waktu buat tidur ya. Nah saat itu gue selesai kan berbicara, sharing tidur, semua harus tidur semuanya. Gue nggak mau terus tidur semua. Pokoknya subuh, ntar kita prepare lah sholat subuh. Jam 6 jam 7 kita langsung mulai prepare trekking. Oke semuanya oke Jil, siap. Nah di situ memang posisi gue di situ mungkin ya kata kasarnya lah. Alhamdulillah gue yang udah pernah naik, yang lain pada baru 1-2 kali naik gunung lah gitu. Nah di situ pagi-pagi bangun selesai, ayo packing semuanya, prepare. Packing carrier yang agak berantakan gue packing dulu tuh. Semuanya packing, selesai rapi semuanya. Terus kita jajarin carrier. Biasa kita merinding semuanya berdoa selesai, alhamdulillah tuh selesai. Setelah itu oke kita mulai trekking ya. Gue di belakang, gue sweeper. Karena gue berpikir gini bang, kalau kita di depan juga kan mikirnya di belakang takutnya nggak berani nungguin. Takutnya nggak ada yang nungguin satu orang di belakang ini. Soalnya kebetulan situ gue pas naik ada satu orang yang badannya agak gede. Jalan itu lama dan gue harus mengikuti ritme dia di paling belakang. Setelah itu jalan, oke, Pong lu depan ya, nama gue namanya Ompong temen gue. Pong lu depan ya, oke depan gue ya, gue belakang. Jalan pelan-pelan, santai, yang penting sesuai target. Oke, siap Jil, siap. Oke. Trekking jam 7 pagi. Awal itu mulai santai, jalan santai. Posisi di situ gua yang mengcarrier gua paling berat lah. Karena logistik di gua ada satu tenda di gua juga. Nggak mati sih carrier gua gede dong. Jalan sampai pos 1 alhamdulillah aman tuh. Istirahat sampai pos 1, minum. Nah, di sini mulai yang benar-benar gua kejadian itu ngerasain banget gua bang di situ. Pas sampai pertengahan mau ke pos 2, gue istirahat tuh bareng-bareng sama temen gue. Di situ anak cewek itu kan 4 orang tuh, udah sama teman gue yang di depan, yang namanya Ompong ini, udah duluan dia. Gue bilang pelan-pelan aja, soalnya kita nggak bawa HT, gitu kan. Takutnya nanti kalian jauh, kita nggak ada komunikasi susah. Oke Jil, tunggu di depannya. Iya, gue sempat terbantu bang, sebentar duduk. Selesai duduk kan gue mau bangun lah, kita mulai, udah lumayan lama nih istirahat kita. Oke, siap, bangun. Pas gue mau bangun bang saat itu, gue bangun bersama carrier gue langsung gue ngerasain di situ pas gue mau bangun ada orang yang duduk di sini gue bang. Padahal belakang situ emang gue senderan di pohon gede yang sangat gede banget loh. Itu pohon rimbun banget. Itu kan enak buat senderan dong. Istirahat set. Pas gue mau bangun ada orang yang dudukin sini gue. Langsung. Astagfirullah. Di situ ada temen gue namanya Kuru, dibilangin ke gue. Jadi kenapa? Gak apa-apa, aman. Serius lu? Iya. Di situ udah sama-sama ngerti itu. Serius lu? Ya, yaudah kalau gitu gue di paling belakang, lu aja di tengah. Udah nggak usah slow, gue di belakang, sweeper. Oke, yaudah, gue tetap sweeper tuh, jalan aman. Mulai saat itu bang, setelah gue didudukin, mungkin ya, yang gue rasain itu didudukin sama orang, jadi makin berat banget carrier gue bang. Gue jalan cuma 2 langkah, 3 langkah berhenti. Itu baru mau pos 2 loh, belum udah pertengahan belum, masih jauh. 2-3 langkah berhenti, 2-3 langkah berhenti. Saat itu, pada saat gue udah di pos 2 tuh kalau nggak salah, pos 2 sempat istirahat tuh. Itu benar-benar udah mencar tuh. Itu benar-benar udah mencar. Temen yang cewek gue sama si Ompong itu di depan. Gue sama teman-teman cowok gue di belakang. Udah tinggal rebahan. Sempat tiduran tuh bang. Tidur, nah itu tidur, rebahan. Serempak tidur semua, sama sekali nggak ada yang melek, tidur semua. Satu orang temen gue si Gawok, dia katanya pas bangun ngeliat ada ibu-ibu jalan arah ke atas. Kita kan Burangrang jalur sempit tuh bang. Emang kita nyari ya bener-bener geser lah biar bisa rebahan kan, itu gue bener-bener gak kuat bang saat itu rebahan. Pas bangun kata ibu ngomong ke Gawok gini, "Dek bangun dek, bangun." Masih Gawok tidur lagi. Gak lama 2 detik atau 3 detik tuh bangun semua, Tidak ada ibu lewat ya? Oh iya, mana? Gak ada. Jadi bener ibu, iya. Tapi kan nggak ada. Di situ udah sama-sama ngerti semuanya, sama-sama ngerti. Oke, udah. Kita lanjutkan ritme perjalanan santai, seperti biasa. Iya. Gue masih paling belakang tuh bang. Seperti biasa bang, 3 langkah, 4 langkah berhenti, 3 langkah, 4 langkah berhenti. Istirahat, duduk. Nah, sempat pas sudah mau akhirnya mau sampai puncak bang, singkat cerita tuh. Teman gue si Kuru ini kan di depan gue, dia ngeliat ada bang, orang loncat di atas kepala gue. Dari pohon ini, dari yang kebun-kebun sini, loncat ke atas kepala gue, cet.
Dia loncat ke sini, set. Kayak ngelangkah atau apalah, kita nggak tahu lah ya. Iya itu. Emang di situ gue ngerasa kayak bener-bener berat banget bang. Padahal di situ, gue biasanya kan gue bawa Drigen. Saat itu gue cuma bawa Aqua botol 2 gede yang tau kan 1 liter itu, dan 1 botol kecil lah. Ya, taruh. Itu beratnya sama kayak gue bawa Drigen. Padahal gue tahu biasanya gue bawa logistik plus Drigen biasa beratnya ya emang berat banget bang. Tapi nggak seberat pada saat itu. Pas awal naik pun gue coba jalan tuh nggak terlalu berat seperti itu bang. Itu benar-benar beratnya pas mulai ke pos 2 tuh. Yang gue rasain tuh ditiban sama orang. Duk, padahal nggak ada orang sama sekali, belakang gue kosong. Di situ. Oke, jalan. Saya puncak, alhamdulillah sehat tuh, nggak ada apa-apa. Aman ya? Alhamdulillah aman. Memang seperti awal gue bilang, ritme tetap 2-3 langkah gue berhenti semua. Oke. Sampai puncak, alhamdulillah aman. Puncak udah ada beberapa orang yang bikin tenda kan. Puncak, kalau Burang itu di atas itu ada puncak sama camp area bang. Puncak tuh lahannya kecil. Dan juga kalau di puncak kan kalau camp agak berbahaya lah karena angin ya kan. Kita melipir ke agak sedikit yang kanan kiri jurang, jalan cuma segini doang, setapak segini. Yang menuju ke camp area itu. Yang kita perlu benar-benar hati-hati banget bang, soalnya kanan kiri udah benar-benar jurang itu. Oke, kita camp di sana aja ya, jangan di sini. Kenapa emang? Ini puncak udah terlalu ramai juga, nggak efektif, terus juga angin kencang ini. Oke, yaudah siap. Jalan. Lewat yang jurang ini, jalan sampai camp area tuh baru ada 2 tenda doang. Di situ udah ada temen gue yang namanya Ompong ini. Dia udah ibaratnya yang jagain kafling tenda lah, biar dapat tenda di situ. Oke, gimana kita bikin tenda sini? Oke, siap. Bikin tenda tuh. Set. Aman, lancar alhamdulillah. Posisi tenda cewek dan tenda gua, tenda laki-laki itu ada pada depan. Di tengah-tengah seperti biasa flash sheet. Iya. Di depan ini lah dapur lah, biasa kita ngopi-ngopi. Selesai kita masak-masak sampai puncak tuh kita kan jam 6. Setengah 6 lah. Bikin tenda kelar jam 6 lah. Setelah itu habis maghrib gue sempat sholat maghrib dulu sama tetangga lain. Maghrib. Di situ posisi gue masih ngeliat tenda cuma ada 4 orang. Tenda gue berdua sama teman-teman gue, sama tenda satu lagi di sini ada. Nah, mungkin emang bener campnya di puncak kan, di kamera itu sepi. Setelah itu bang, abis Isya kalau nggak salah tuh udah kelar makan malam kita mulailah pada masuk ke tenda buat berbicara tentang tidur lah ibaratnya. Mulai mau tidur, oke kita tidurnya sekarang ini. Selesai itu, gue sekitar jam 8-an lewat dikit, setengah 9 lah, gue keluar tenda. Emang gue lapar banget bang, posisi emang kayak ya gimana ya, namanya di gunung pasti lapar terus kan. Ya kita akhirnya masak mie lah di situ lah. Belum masak, baru mau masak, keluar tenda, teman-teman udah pada persiapan tidur, udah kayak berbicara mau tidur lah gitu. Gue keluar tenda, baru nyalain kompor, udah buka plastik, set. Kan flashlight berarti kanan kiri kan kosong tuh melompong kan, kalau bisa kiri jurang kelihatan dong. Pas gua buka plastik, nyalain kompor, belum masukin mie itu belum. Gua sempat iseng ngeliat ke kanan. Itu anak kecil bang, liatin mata gua, matanya merah semerah-merahnya. Persis ngeliatin mata gua liat ke kanan dia langsung gini. Logikanya di situ gini bang, di puncak pun nggak ada sama sekali anak kecil. Gue sempat pas puncak sempat keliling lah, lihat footage kan yang mau dipoto yang mana yang bagus. Sama sekali nggak ada anak kecil di situ gue liatin. Dan di camp area pun tenda masih yang tadi aja, nggak ada anak kecil sama sekali. Seandainya itu anak kecil misalnya baru sampai puncak, nggak mungkin dong dia sendiri. Sementara dari puncak ke camp area itu kan butuh jalan jurang yang kanan kiri jurang, yang anak kecil nggak mungkin dong sendirian. Dilepas malam-malam lagi nggak mungkin bang. Dan situ posisi itu matanya merah, bibirnya kayak pucat-pucat gitu, mukanya putih, baju lesuh, celana pendek, kaos doang. Sementara di situ gue pakai jaket bang, kedinginan. Dan itu anak kecil yang tingginya cuma segini, dia pakai kaos biasa, celana biasa, kolor tanpa ada apapun di luarannya. Logikanya, anak kecil tuh kedinginan bang. Iya. Nggak mungkin nggak kedinginan. Betul. Dan gue ke kanan, gue diem dulu, pertama gue diem. Gue sempat panik tuh bang, Karena masih ada lagi bang, langsung gue masuk tenda. Brut. Gue tenda langsung buru-buru. Masuk tenda. Temen gue yang nanya, kenapa lu? Ada babi. Kenapa gue bilang ada babi? Kalau gue bilang ada hal gaib itu, takut semua, bahaya. Soalnya juga pas di trek ada yang bilang, katanya di Buranglang ada babi, ada apalah. Kan gue jadi, ya masuk akal lah bohong ke teman-teman gue.
Ya walaupun itu kan bohong nggak boleh lah, tapi kan Iya. demi kebaikan Demi lah. kebaikan. Iya. Tutup tenda, ada babi, serius, iya ada babi. Seret, tutup tenda langsung. Pakai parfum. Terus babi lu, iya, tutup, tidur. Iya. Udah tuh, parfum mana-mana kan parfum, serot, minyak wangi biar nggak kecium lah ibaratnya. Iya, makanannya. Bawa makanannya sama babi kan. Iya bener lu, iya. Terus lu, iya, tidur semua, sontak tidur semua. Siangnya jam 10:30 gua kebangun, jam 11 lah gua kebangun bang. Bangun gua. Siang. Malam. Oh malam ya. Masih malam tuh, masih posisi malam. Iya. Gue baru tidur sekitar 2 jam doang. Teman gue udah pada pulas semua tidur, nggak ada yang nggak tidur semua. Gue sebenarnya awalnya mulai nggak berani bang keluar, karena ya hal tadi. Nah iya, gue keluar tenda, gue nggak langsung keluar, gue buka dulu sedikit, seret, lihat. Gue dengan perasaan merinding banget itu bang. Alhamdulillah nggak ada sama sekali orang. Seret, gue buka langsung. Gue keluar, beraniin diri tuh gue, bawa headlamp gue. Di situ gue mulai memasak mie lagi. Gue dengar suara kelincingan, serincing. Gue pikir, kan pendaki dengan identiknya kan segitu kan. Biasanya kan jalan sering itu kan pakai lonceng. Wah pendaki nih. Gue iseng keluar pakai headlamp. Gak ada orang kan. Gue iseng ke pohon-pohon lah, saya anterin pohon kan. Alhamdulillah gitu, ngetes aja kan. Pas gue senter ke arah kiri gue, itu soalnya udah jurang bang. Headlamp gue tuh udah searah mata gue bang, sepantaran kepala gue. Gue baru ngeliat sampai perutnya doang. Masih badan. Gue senter ke atas. Gue langsung ketakutan situ bang. Takut. Kenapa? Pas gue senter ke atas, mukanya tuh dari mata ke bawah tuh hancur bang, rata. Itu orang tinggi banget bang, 2 meteran lebih ada. Logikanya gue ngeliat dengan sepantaran kepala gue cuma masih di perutnya loh. Atas. Nggak bisa ketemu, nggak bisa. Gue mau coba untuk sabar. Gue pikir dia mungkin malam-malam kan mata kita kan suka buram lah. Gue beraniin panggil, bang. Disuruh diem. Gue nggak berani nyenterin mukanya lagi. Gue coba kayak begini, bang nggak nengok sama sekali. Gue senterin lagi, dianya arah balik, muter balik arah jurang itu dengan jalan seperti orang paskibra. Di situ gue langsung nggak beres nih, ini udah nggak beres ini. Masuk tenda, gue nggak jadi masak mie lagi bang. Kedua kalinya nggak jadi masak mie. Gue langsung tutupin lagi tuh, bodo amat mie itu masuk angin, biarin dah. Udah pokoknya langsung tutupin, set, matiin kompor lagi, masuk tenda, set, langsung tidur, pakai sleeping bag. Pas pagi gue penasaran bang. Gue keluar tenda itu udah ada beberapa yang tenda rame. Gue ke ujung sana bang, yang tadi gue lihat orang tinggi besar itu. Ke tenda itu orang, gue samperin. Misi bang, iya ada apa kang? Di tenda ini ada yang tingginya sekitar 2 meter lebih gak bang? Apa bang? Tingginya? Tinggi? Wah abang ngaco nih. Tingginya bang, tinggi orang. Nggak ada bang, coba. Saya nggak percaya tuh. Coba bang diri. Iya nih sendiri. Sepantaran gue semua. Nggak ada yang setinggi itu gue awal lihat. Maaf ganggu bang ya, makasih bang. Iya sama-sama bang, sama-sama. Maaf juga bang ya. Iya. Gue tenda sebelahnya lagi nih, pojokan sini. Misi bang, ya. Bang, di tenda abang ada yang orangnya tinggi ya bang? Tinggi banget gitu, 2 meteran lebih. Oh nggak ada bang, yang kita cuma segini doang. Serius bang? Iya. Abang kan dari semalam kan? Iya dari semalam di sini. Oke bang, makasih bang ya, sama-sama. Jalan dengan posisi cemas, takut. Karena di situ gue bingung mau ngomong ke siapa lagi bang. Sementara partner gue tuh 2-3 kali pendakian. Jadi gue ngomong takutnya dia pada down mentalnya, takut semua berabe. Walaupun udah pagi. Oke. Gue dengan prinsip gue, oke, bener, dia bener. Tapi kalau emang ini bener-bener kesalahan gue yang tadi awal ngomong begitu, ngeremehin gunung, tolong maafin. Maafin, gue nggak sengaja, maafin. Masuk lagi ke tenda. Bocah nanyain, nggak, lu di mana lu? Di pojokan. Oh, yaudah. Ngobrol-ngobrol biasalah, santai-santai. Selesai tuh singkat cerita sampai siang. Ayo turun yuk, prepare turun biar sampai bawah nggak malam. Gue dengan situ ya ada rasa takut juga, ada rasa ya gue mikirin teman-teman juga kan udah malam, takutnya pagi headlamp pada habis baterainya, bahaya bang. Udah oke, prepare semua. Iya prepare, oke. Prepare, sudah prepare. Bangun tenda,
Pas turun jalan, anehnya gue bawa 2 keril bang. Turun gue bawa 2 keril, alhamdulillah aman-aman aja. Mana gue lari bang. Logikanya turun kan kita nahan badan dong. Iya. Seharusnya makin berat. Maksudnya seharusnya kayak ya kaki getar lah. Ini gue bener-bener lari bang. Wah turun gue bawa 2 keril, seneng-seneng. 2 keril. Singkat cerita sampai bawah, sampai base camp, selesai pada prepare. Ada temen gue satu namanya si Kuru, teman gue nih. Samperin gue gini. Pas lagi ngobrol, tarik gue. Sini lu. Wan, lu kenapa kemarin katanya? Pas naik. Kok kenapa emang? Muka lu pucat banget kayak orang mati tau gak? Ah bercanda lu. Serius lu? Muka lu kayak orang mati. Putih banget pucat. Bibir lu juga putih. Gue disitu panik kali gue. Dari awal emang mau ke pos 2, gue tahu kalau lu tuh kena imbas sih pasti gara-gara lu ngomong gitu. Batak ngomong sama gue. Gue juga ngeliat lu pas mau ke pos 2. Ada orang yang lompat dari kebun ke badan lu. Shut. Serius lu? Iya. Udahlah, gak usah dibahas. Lu jangan bilang orang, diem aja. Gue juga gak bakal bilang siapa-siapa. Oke? Iya. Lu jangan bilang ke anggota kita. Jangan bilang sama sekali. Iya. Karena dia ada yang baru pertama kali bang. Jangan sampai pendakian pertama dia pada bikin nyesel. Jangan sampai. Yaudah kita mulai berdoa. Pada pengen mau balik malam-malam itu. Gue dengan posisi udah lemas banget. Pas turun gue semangat bang. Pas sampai bawah lemes lagi. Gila kita prepare balik yuk. Ayo. Lu kenapa Jil? Gak apa-apa. Lu kenapa? Gak apa-apa. Yaudah balik ya. Iya. Sini keril lu gue bawain kata teman gue. Ada yang ngomong gitu. Gak usah. Yaudah. Balik. Sampai rumah. Alhamdulillah. Sehat sampai rumah. Gak ada lagi halangan-halangan. Ya, cuma itu aja sih bang. Yang bikin apa ya? Sampai sekarang gue kalau keinget ya merinding juga. Gue apa ya? Gue cuma berbicara mungkin sepele. Ini kok gunung pendek banget ya? Kok jadi begini gitu? Sementara gue sama sekali gak ada niatan buat buruk bang di situ. Nanti gue ya biasa have fun, refreshing. Kok jadi begini? Ini kenapa? Gue sampai rumah gue merenung, gue ngaji bang. Sampai sekarang sebenarnya trauma enggak, cuma kayak kepikiran, aduh kok gini gue ya. Kadang mau tidur kalau ngeliat iseng gue keinget mata anak kecil itu 2 merah-merahnya ngadepin ke mata gue. Gitu aja sih bang ceritanya bang. Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Ajril nih ketika melakukan pendakian ke salah satu gunung di daerah Bandung yaitu Gunung Burangrang. Jadi tadi ada beberapa kejadian Bang ya. Yang pertama itu yang lo lagi istirahat pas mau bangun tiba-tiba kayak berat ranselnya duk gitu kan. Padahal posisinya di belakang tuh nggak ada orang dan cuma pohon. Pohon gede. Ya itu ya gue juga menurut gue nggak logis lah gitu kan. Yang kedua seketika di jalur pendakian tiba-tiba tidur gitu kan. Nah ini ada satu nih bang yang pas tidur itu saat ibu-ibu lewat itu semua yang ngerasain ya kalau ada ibu-ibu lewat itu. Yang ngerasain si Gawok doang, yang anak namanya Gawok ini teman gua. Dia doang yang ngerasain kan padahal jalurnya kan kecil otomatis kalau ada orang lewat gitu kan bener entah itu kesenggol kayak jangan kan kesenggol, kalau kita tidur di jalur tuh orang lewat tuh kayak berasa aja. Iya berasa kayak yang lewat gitu kan. Iya bener. Itu nggak ada. Dan siapa tadi bang? Gawok doang yang ngeliat dan sekejap sekian detik bangun semua tuh. Iya, bangun semua. Secara berbarengan. Biasanya kalau emang tidur beneran kan ya beda nih. Bangun gitu dong. Oke, nah yang berikutnya. Jadi bener tuh sedikit informasi kalau kita mendaki ke Gunung Burangrang, tempat campnya itu dari puncak turun lagi tuh. Iya, turun lagi tuh. Gitu kan, karena di puncaknya sempit dan memang seperti itu nggak di pos 2 campnya, tapi dia ngelewatin ke puncak dulu, turun lagi tuh area campnya. Nah, ini yang pas lo malam-malam nih bang, pakaian daripada, mohon maaf bukannya sambat, anak kecil itu. Pakaiannya lesu bang, lesu. Kalau misalnya seandainya itu belum anak kecil, ya rapi dikit lah, mungkin bajunya lah rapi lah, maksudnya itu benar-benar kayak ada robek-robeknya di sini, terus kayak ada tanah-tanahnya, tanah juga pendek, kolor pendek. Kalau seandainya itu benar-benar manusia, pasti udah kedinginan parah. Sementara di situ gue pakai jaket bang, gue rapet, gue pakai celana panjang, pakai jaket, dia nggak pakai apa-apa. Dan mata tuh merah ngeliatin.
marah ngeliatin bener-bener depan kayak orang anjing berantem gimana sih bang? Iya. Gue liat ke kanan terus dia gini. Oh. Dan ini bener juga sih, logikanya masuk, bukan logika masuk, emang logika seperti itu. Kalau itu anak kecil, bener. Gitu kan, bener nih, bener kayak kita orang nih, manusia. Iya bener. Sekelas kita yang dingin aja, sekelas kita yang orang dewasa aja kedinginan, pakai jaket. Bener. Apalagi sekelas yang anak kecil. Iya. Yang kedua lagi, logikanya pas naik itu kan nggak ngeliat yang namanya anak kecil. Gak ada sama sekali bang. Oke, misalkan baru datang malam, pas paginya kan nggak ada anak kecil itu. Iya bener. Gitu kan? Bener bang. Gak ada, seharusnya kan ada. Apalagi lo juga kan sempet nanya ke tenda-tenda sebelah pas paginya. Nah, sekaligus nanya yang tingginya Tinggi banget bang. 2 meter Lebih. Nah, mengenai sosok yang tingginya 2 meter nih bang, saat itu posisi dia nih di mana? Ini tenda gue nih sama teman gue. Jadi begini, posisi begini tenda. Tenda begini nih. Ini soalnya tuh udah jurang bang. Iya. Tenda gua, tenda cewek, tenda orang. Sini adalah ini tuh udah posisi udah jurang. Jadi tuh tenda gua, cewek, orang, sampingan lagi orang lagi. Itu udah di ujung nih, udah di ujung. Gua camping sama sengaja di ujung. Dari sini udah baru plos. Setelah 2 tenda di ujung ini yang begini berdampingan begini, di belakang udah jurang. Udah bener-bener jurang, sejurang-jurang nggak ada lagi sama sekali. Gak mungkin juga orang Nggak situ. mungkin juga gitu sono. kan. Nggak mungkin. Karena yang gue lihat pas pagi-pagi, tenda yang di ujung ini tuh udah bener-bener di ujung mau ke jurang. Kalau di arah ke sana ngapain coba? Dan di situ kalau emang tuh bener-bener orang, terus pas gue nanya, bang, dia terus jawab kayak misalnya contoh, iya bang, kan biasa gitu kan, iya mangga Tegur bang, sapa. tegur sapa, ramah lah. Tapi di situ dia enggak. Ditambah lagi saat gue senter ke mukanya, Nyata. Dan dia pakai kain apa dibalut apa emang telanjang dada? persis kayak pendaki. Pakai ransel gitu. Nggak ransel, kayak jaket biasa, jaket tuh, sepatu, posisi, celana, ya gitu. Tapi cuma yang bedain tinggi Tinggi banget, dan mukanya yang hancur rata atau apalah ya. Hancur bang. Berarti kayak dia tuh nunduk bang, liatin lo gini aja. Enggak, begini, Oh, ngelos ke depan. ngelos. Gue panggil dia sempet nengok begini bang. Gue takut dia bang. Dengan posisi mungkin kalau mukanya mendingan gue oke lah. Posisi muka darah rata. Cuma ada mata doang 2. Itu juga matanya tipis banget bang, kecil banget matanya. Aduh gue merinding gue. Oke, dan itu setelah lo panggil dia kayak apa, jalan kayak tegak. Seharusnya kalau orang lagi, Bener. jalannya biasa aja dong. Iya, biasa Dan toh ngapain misalkan orang jalannya ke jurang kan gitu. Iya. Ini jalannya tegak dan mengarah ke jurang yang sisi sebelah kanan itu. Deket area camp itu kan. Iya. Berpikir positifnya. Seandainya di arah ke belakang itu mau ngencing, misalnya mau buang air kecil, masa pagi ini cari nggak ada? Iya. Seharusnya gue cari pagi-pagi ada dong. Oh ini bang, gue bang semalam sorry ya, misalnya gue pakai masker lah. Masker gue misalnya gambar berdarah, misalnya Ini contoh kan lah. ada kan yang gambar tengkorak tuh Iya, gitu gambar kan, darah tuh, ada iya, kayak itu. Om Mobi. Ada tuh. Di situ, ya gue liat bener-bener telanjang dada mukanya. Iya sih. Iya, gue ngebayangin sih. Matanya juga kalau beda. Kalau orang Cina kan ya tipis tapi bisa lebar dah. Dia matanya sih bener-bener cuma gini bang Tin. Oh, ketutupan sama yang darah-darah. Dari sini ke sini udah rata tapi dengan darah. Ya kita juga nggak tahu bahwa itu beneran jin atau memang jin yang menyerupai pendaki. Kita kan nggak tahu bang ya. Asalnya tuh begitu. Iya, atau mungkin kita kan beranggapan asumsi nih, mungkin apakah yang dulunya pendaki yang sudah meninggal, kita nggak akan tahu kan. Tapi yang penting untungnya tuh mental lo kuat dan mencoba di saat kondisi seperti itu langsung baca-baca sholawat, itu kan doa. Sebenarnya ada rasa pengen teriak, ada bang, pengen teriak kayak pengen. Iya. Tapi gue nggak memungkinkan juga. Satu sisi gue menghormati orang yang pada istirahat, gue nggak mau pada bangun. Kenapa gue nggak mau? Karena teman gue juga pertama kali gue nggak mau takut dia. Kenapa tuh? Gue nggak mau bang, gue nggak mau. Nanti misalnya diceritain saat itu, turunnya lagi akan bermasalah di mental kan. Ketika mental kita kena, tek, kaki nggak capek, nggak masalah. Tapi ketika mental kena, dang, nggak tahu dah
Bener bang. Gitu kan. Nah, Iya. itu teman-teman semua ya cerita dari Bang Ajril nih. Oh, satu lagi. Yang temen dong ngelihat ada orang tuh yang dari kebun, celuk. Diceritain detailnya gak? Bentukannya aja deh, bentukannya. Apakah Dia ngeliat cowok, kayak cuma cewek? bayangan doang bang. Bayangan yang Bayang doang. menyerupai kayak tubuh orang atau Iya. Iya. Cuma kalau gue yang kata pas istirahat tuh yang ada dudukin di badan gue, itu bener-bener kayak orang duduk di sini gue bang, kayak begini nih. kayak begini gini tuh. Iya begini, ini kepala lo nih. Iya, kaki di sini. Sementara belakang gue tuh bener pohon gede, Iya. pohon gede. Gue di situ berpikirnya, apa gue disuruh turun lagi ke bawah? Apa gue nggak boleh naik ke atas gitu? Gue di sini aja gitu, atau turun lagi ke bawah? Sebenarnya gimana ini? Gitu. Gue tapi situ masih positive thinking bang. Gue mulai kayak, oke biasalah, biasa. Gue nggak tahu tuh kalau tahu ada yang loncat di sini gue. Dan ya tadi pas naik itu ranselnya berat, pasti turun bawa 2 ransel seharusnya lebih berat daripada yang naik. Bener. Kan gitu. Ya, tapi pas sampai base camp, pas pulang malah lemes dan kondisi muka lo tuh pucet, Pengen mati. pengen mati. Dan cuma satu teman lo doang yang nanya kayak gitu. Iya. Yang lainnya mungkin nggak sadar atau Mungkin ya emang kan lain di depan tuh emang gua tuh kan gua posisi di sini tuh gua gawak sama Kuru. Nah, yang sering lihat ke belakang tuh si Kuru. Kuro. Iya. Oh, karena kau kan belakang lo ya. Iya. Jadi dia sering lihat ke belakang. Dia aman. Iya. Aman. Aman. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Ajril nih. Jadi cerita dari Bang Ajril nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Burangrang, ke Gunung Malabar, ke gunung daerah manapun lah, tapi jadikanlah pembelajaran buat kita semua. Karena pengalaman dari seseorang itu merupakan guru yang bijak bagi kita semua. Bener bang. Bang Ajril juga sama, gue juga mendapatkan hikmah juga. Jadi teman-teman semua ketika pengen naik gunung jangan, biasanya kan kalau di kaki gunung nih bang ya, kelihatan tuh gunungnya. Iya. Berasa pendek. Ya. Dan gitu dengan dong. angka pun 2050 mdpl. Memang pendek bang. Kalau dengan secara logika pendek. Dan juga memang kita membaca treknya kayak oh biasa aja nih pendek gunung. Iya. Aslinya enggak bang. Banyak banget tangga-tangga yang dari akar. Banyak banget tangga dari akar. Jadi nggak segampang yang kita pikir yang gue omongin dari awal. Itu dia. Dan nggak semudah seperti teman-teman semua ngelihat sebuah film pendakian. Bener. Iya. Kayak enak banget. Enak banget itu Iya. naik, wow, cinta-cintaan. Tapi enggak, itu karena taruhannya nyawa dan penuh Nyawa. dengan resiko. Nyawa lo mati bahaya lo. Nah, sebelum ditutup nih bang, punya pesan nggak atau mengingatkan kepada teman-teman semua yang suka berkegiatan alam bebas? Pesannya paling cuma itu sih. Ya buat teman-teman semua yang mau berkegiatan di luar ruangan, seperti di gunung, hutan dan lainnya. Nggak harus di gunung sih sebenarnya. Jaga sikap itu penting banget. Sikap dari segi omongan, perbuatan lo, atau apapun itu yang menyangkut dengan masyarakat itu harus banget dijaga. Apalagi lo mau ke suatu tempat yang ibaratnya yang berluas, yang liar, gunung, lo berbicara kayak gitu emang seharusnya salah. Cuma saat itu kan gue nggak sengaja bang. Ceplosan aja, ceplosan. Kok gunung itu pendek sih? Kok gunung ini pendek sih tak? Kayak lo tuh nanya ya? Iya, nanya. Tapi Kok gunungnya? ya namanya orang man apa ya? Takdir nggak ada yang tahu bang gimana-gimananya. Ya intinya itu sih sebenarnya. Jaga sikap dan sikap itu aja sih udah. Mama perbuatan lo tuh harus dijaga banget. Jangan sampai mungkin kata-kata gue bikin sakit hati tuan rumah. Itu jadi bikin masalah gue jadi kena imbas kayak gitu sampai pulang ke rumah gitu. Dan ingat teman-teman semua, setiap gunung mempunyai roh dan jiwanya masing-masing. Kita nggak tahu dulunya itu gunung bekas kerajaan apa, petamat apa gitu kan. Ketika tingkah laku kita yang sembrono, sompral, ya jangan salahkan gunungnya, salahkan diri kitanya. Salahin diri kita. Terus ada lagi ada babi, jangan salahin babinya, dari kitanya. Kenapa ada babi? Karena kitanya nggak disiplin masalah sampah kan gitu. Benar, iya. Karena babi emang habitatnya di situ. Iya, gitu kita yang ada orang kota, orang situ, yang jaga situ. Jangan sampai bikin makanan di luar mana ada babi, salahin babi, bikin sosial media, foto ada babi, Ada babi gitu kan, Iya. jangan salahin nih. Jangan sampai Babi kenapa ke situ ya karena dia makan sampah sisa pendaki itu. Sebenarnya kan kalau zona pemanfaatan, zona pendakian itu kan beda. Misalkan babi macan tutul zonanya di sini, makanya jalur pendakian daerah sini. Iya. Jangan salahin nih pindah zona nih. Jangan karena sampai. mencium Iya, baunya. itu Iya. bau-baunya sama pendaki. Karena penciuman lo sama penciuman babi itu nggak exactly bro. Jadi kayak nggak sama.
Pinjaman dia tuh jauh, sampai sekilo nyampe. 2 kilo nih ya? Iya. Wah, lagi makan ikan asin tuh. Ayo, imigrasi. Aduh. Kena hancur tenda Kena dah. hancur, Gak Bapak tidur Abrik. hipotermia. Iya. Disalahin sosial media. Sosial media, Ya. paham ya. Aduh. Nah itu aja teman-teman semua ya. Sekali lagi gue ingatkan bahwa ketika kita melakukan kegiatan alam bebas penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan dan taruhannya bukan uang, bukan waktu, bukan tenaga, tapi taruhannya adalah nyawa kita. Nah jadi persiapkanlah semuanya matang-matang, entah itu dari persiapan dan juga kesiapan. Nah ini beda nih, persiapan dan juga kesiapan. Oke, sampai sekian aja dulu pada video kali ini dan terima kasih banyak sekali lagi Bang Ajril sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung dan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua supaya tidak melakukannya kembali. Gitu ya. Di gunung manapun di itu. gunung manapun dan entah dimanapun. Oke, sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.